Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Asmara Gen Z. Kembali lagi bersama Mimin ya. Kali ini Mimin akan memberikan bocoran atau prediksi mengenai kelanjutan episode Asmara Gen Z yang akan tayang nanti sore. Tentunya akan semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan. Sebelum itu, Mimin mohon kepada teman-teman semua untuk dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan updatean terbaru dari channel ini. Di episode nanti sore, sepertinya Cantika tidak semudah itu untuk menyerah, karena dia merasa pemenang sebenarnya adalah yang tahu kapan dia harus mundur dan kapan dia harus maju. Dan disitulah kita tahu bahwa Cantika akan melakukan sesuatu yang lebih daripada hal itu di lain waktu, setelah mungkin beberapa hari masalah ini reda ya. Ya untunglah Cantika, Akila ini hatinya seluas samudra. Dan apa yang dipikirkan oleh Akila itu ada benarnya. Gak mungkin kan tiba-tiba Akila bikin pengumuman kalau Cantika yang udah jelek-jelekin Akila pakai handbook itu. Kan seperti Akila ini butuh banget dibela dan haus validasi ya. Tapi kita harus tetap tenang ya teman-teman, karena ketika seseorang ikhlas akan sesuatu yang terjadi, maka hal itu udah bukan menjadi urusan manusia, tapi sesuatu yang lebih besar akan menjalankan tugasnya. Itulah yang disebut karma. Ya, itu adalah timbal balik ya tentang apa yang dilakukan oleh seseorang kepada orang yang lain. Dan bisa jadi walaupun Cantika, Vio, dan juga William serta Harry menutup permasalahan ini rapat-rapat, tapi masalah Cantika tidak akan selesai begitu saja. Ya walaupun nanti akan reda dalam beberapa hari, nantinya lama-kelamaan pasti akan terbuka kembali. Dan tentu saja hal itu bukan Akila yang melakukannya, dan bahkan lebih menyakitkan serta memalukan untuk Cantika. Mungkin disitulah gong akan terjadi untuk Cantika. Dan dengan kebongkaran ini Cantika tobat? Tidak mungkin. Cantika justru menjadi orang yang lebih hati-hati akan melakukan sesuatu ke depannya, atau bisa dibilang lebih licik dan lebih cerdas. Dan orang-orang seperti Akila, Harry, William, dan juga Vio akan memikirkan apa yang dilakukan Cantika itu tidak mungkin dilakukan Cantika lagi. Dan gak mungkin Cantika melakukan sesuatu yang akan merugikan Cantika lagi, dan lagi. Tapi walaupun begitu, sebagai seorang sahabat dari sebelum masuk ke asrama 9 ilmu sampai sekarang, pastinya Vio sangat mengenal Cantika dan juga peka terhadap Cantika. Bisa jadi Cantika ini akan terbongkar nantinya saat Cantika dijadikan kambing hitam orang misterius soal kejadian Raisa. Sebelum lanjut, Mimin mohon kepada teman-teman semua untuk dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan updatean terbaru dari channel ini. Jadi nantinya Cantika bisa saja tiba-tiba dituduh sebagai orang yang menyabotase kejadian lampu yang menimpa Raisa, karena orang misterius pakai celah Cantika yang sudah menyabotase CCTV.
Dan saat itu terbuka ya masalahnya, pastinya Slytherin juga sudah siap untuk membuka masalah Cantika yang tentang handbook itu. Dan Vio serta Harry nggak akan percaya kalau Cantika yang ngelakuin itu ke Raisa. Tapi anak-anak yang lain yang baru tahu kebenarannya pasti akan percaya. Ya, walaupun Aquila, Harry, Vio, dan juga William gak percaya, tapi anak-anak asrama 9 ilmu akan susah percaya ya awalnya, karena Cantika aja bisa sejahat itu ke Aquila, apalagi ke Raisa. Dan juga Cantika ini pernah mempunyai masalah dengan Raisa, yaitu debat sebelum Pop Diva tampil. Di situ mereka tidak akan bisa menolong Cantika sama sekali ya. Tapi pasti Harry, Vio, dan juga William, bahkan mungkin Aquila akan berusaha keras untuk membantu Cantika. Ya, walaupun mereka tahu bahwa Cantika memang melakukan kejahatan, tetapi Cantika tidak melakukan kejahatan yang sampai melukai Raisa. Jadi nanti walaupun Cantika mendapat balasan yang setimpal, itu Aquila sama sekali tidak campur tangan ya. Dan tangan Aquila bersih, tidak kotor sama sekali. Tapi setelah kejadian yang seperti kita deskripsikan tadi, semoga saja setelah itu Cantika tobat ya, benar-benar tobat. Bukan melangkah mundur lagi dan kembali maju, terus maju dan maju. Karena itu nantinya tidak akan pernah selesai sama sekali, dan bahkan tidak akan pernah selesai sampai Cantikanya puas. Walaupun Cantika memiliki alibi bahwa dia cemburu dengan Flavio yang sering bareng dengan Aquila dan juga geng IC, padahal itu karena Cantika menyukai Harry. Wah, seru sekali ya teman-teman. Maka dari itu terus saksikan sinetron Asmara Gen Z yang tayang setiap hari hanya di SCTV pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mimin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dan menonton video ini sampai dengan selesai. Mimin mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.